وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نويت التعليم والتعلم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء وجه الله تعالى. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan umur panjang, masih diberikan nikmat yang begitu banyak, yang semoga kita selalu mensyukurinya dengan menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas tentang eh, di antara akhlak-akhlak yang menyelamatkan hamba ya dari kebinasaan al-munjiyat ya. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ini adalah al-munjiyat, yaitu akhlak-akhlak yang bisa menyelamatkan seorang hamba baik di dunia ataupun di akhirat. Kebalikannya adalah al-muhlikat ya. Akhlak-akhlak yang membinasakan hamba baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhlak yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah syukur ya. Seorang hamba ini ada dua kondisi. Kalau tidak mendapatkan nikmat, maka mendapatkan musibah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, ajaban ali amril mu'min, ya, sungguh sangat mengagumkan kondisi seorang mukmin. In asab in asabahu ya khairun syakar. Jika ditimpa kebaikan, maka dia bersyukur. Wa in asabahu syarrun sabar. Dan apabila ditimpa keburukan, maka dia bersabar. Sehingga seorang muslim selalu dalam kondisi baik, ya, selalu dalam kondisi positif. Ketika bisa menyikapi dengan baik, ya, kita kalau tidak sedang ditimpa musibah, berarti sedang mendapatkan nikmat, ya, baik kecil ataupun besar, gitu ya. Tapi terkadang manusia jarang menyadari bahwa kita sebenarnya selalu berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syukur ini memiliki banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita sebagai hamba untuk bersyukur kepadanya. Bahkan bersyukur adalah inti dari ibadah.
ya. Seorang hamba, ya, hakikatnya ketika beribadah kepada Allah, hakikatnya adalah mensyukuri, ya, atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuan utama kita beribadah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin dikatakan hamba yang bersyukur, ya, terhadap nikmat-nikmat Allah, maka isilah waktu kita dengan beribadah. Itulah hakikat kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat di antara ayat yang membicarakan tentang syukur kepada Allah adalah fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun, ya. Fadhkuruni, maka berzikirlah, ingatlah kalian kepada Allah, maka Allah akan selalu mengingat kita, ya. Artinya kalau kita ingin selalu dijaga oleh Allah, ya, diperhatikan oleh Allah, ya, maka selalulah mengingat Allah, ya. Dalam kondisi apapun ingatlah Allah, ya. Dalam kondisi apapun selalulah berzikir kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, gitu, ya. Wala washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kepada Allah. Wala takfurun, dan janganlah kufur kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala membarengkan, ya, mensejajarkan zikir dengan syukur, ya. Zikir itu ibadah yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Satu-satunya zikir yang diperintahkan untuk diperbanyak, ya. Wadhkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir-zikir yang banyak, ya. Nah, maka zikir ini ibadah yang luar biasa karena bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, ya, dengan cara bagaimanapun asalkan tidak menyalahi syariat. Nah, maka kita diperintahkan untuk berzikir dalam kondisi apapun. Nah, ternyata zikir itu disamakan dengan syukur. Syukur pun demikian. Saking pentingnya kita disuruh untuk memperbanyak zikir atau memperbanyak syukur sebagaimana pentingnya berzikir. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang yang bersyukur. Selama kita terus bersyukur kepada Allah, Allah tidak akan mengazab kita. Dalam surah An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, ya. Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, gitu. Dan Allah akan menambah nikmat-nikmat kita kalau kita mau bersyukur, ya. Walaupun sedikit, syukuri, tidak apa-apa. Nanti Allah akan menambah nikmat kita, begitu. Kemudian Allah juga, ya, orang yang tidak orang yang tidak puasa namun bersyukur. Derajat orang yang bersyukur itu, ya, yang walaupun tidak puasa tapi dia terus bersyukur kepada Allah, derajatnya, ya, seperti orang yang berpuasa dan bersabar, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-ta'imu asyakiru bimangzilatis shaimi as-sabir. Orang yang ta'im, makan, tidak puasa, tetapi dia bersyukur, asyakiru, yang bersyukur, bimangzilati as-shaimi as-sabiri, seperti derajatnya orang yang puasa dan terus bersabar. Kemudian hakikat bersyukur, ya, apa yang dimaksud dengan bersyukur, apa substansi, ya,
dan esensi dari bersyukur itu, ya, agar kita tidak salah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sudah menganggap diri kita sudah bersyukur, tetapi ternyata itu bukan syukur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dimaksud dengan bersyukur, ya? I'lam anna syukra yang tazimu min ilmin wa halin wa amalin. Syukur itu terbentuk dari tiga hal, ya. Syukur itu terbentuk dari ilmu, dari kondisi dan amal, ya, perbuatan. Jadi syukur tidak hanya ucapan alhamdulillah saja, tetapi ada tiga hal yang harus, ya, tersusun, harus berkumpul. Fal ilmu ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Ya, ilmu yaitu dengan cara, ya, mengetahui nikmat Allah, sering-sering mengingat nikmat Allah, merenungkan nikmat Allah, ya, mentadaburi nikmat-nikmat Allah, menyebut-nyebut nikmat Allah, ya, banyak sekali. Ya, kita kalau hitung dalam sehari saja, coba hitung berapa nikmat Allah. Dari mulai kita bangun, kita bisa membuka mata kita, itu kan nikmat. Kita bisa membuka mulut kita, nikmat. Kita bisa mendengar, nikmat. Bisa berbicara, bisa bergerak, bisa bernafas, bisa berjalan, bisa mengambil air, itu terus itu, ya Allah, banyak sekali nikmat-nikmat. Cuma terkadang kita itu jarang mengingat-ingat, menghitung-hitung nikmat itu. Kalau kita hitung banyak sekali. Semakin banyak kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka akan semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin tidak menghitung-hitung nikmat Allah, ya, maka semakin dia jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian ilmu adalah mengetahui dan mengakui. Kita mengetahui, menghitung-hitung nikmat Allah dan mengakui bahwa itu berasal dari Allah. Itu pemberian Allah, bukan karena keringat kita, bukan karena jerih payah kita. Oh, saya kaya karena memang saya rajin nabung, saya rajin bekerja. Oh, saya pintar. Oh, memang karena saya rajin belajar. Enggak. Jangan katakan itu saya, jangan katakan saya. Nanti seperti setan, ya. Ana khairum minhu, gitu, ya. Jadi nikmat-nikmat itu hakikatnya adalah murni pemberian dari Allah, murni, ya, anugerah dari Allah, dan semata-mata itu adalah ujian dari Allah. Allah ingin melihat bagaimana kita berbuat terhadap nikmat-nikmat tersebut. Kemudian yang kedua adalah hal, kondisi, adalah dengan senang atas nikmat tersebut, ya. Walaupun sedikit tetapi kita senang, alhamdulillah. Banyak orang yang tidak diberi itu, ya. Kita punyanya hanya kendaraan motor sumpama, alhamdulillah. Banyak orang yang tidak punya motor, banyak yang, ya, punya sepeda saja, tidak lebih dari itu. Mungkin kita punyanya sepeda, alhamdulillah masih diberi sepeda. Banyak yang tidak punya sepeda. Kita punyanya, kita nggak punya sepeda, bisanya jalan kaki, alhamdulillah masih diberikan kaki yang sehat, bisa berjalan. Yang punya kaki saja, alhamdulillah masih punya kaki. Ada yang tidak punya kaki. Dan seperti itu, ya, kita harus melihat kepada yang di bawah kita dalam hal dunia, gitu. Dalam hal akhirat, lihatlah yang lebih dari kita. Kemudian yang keempat, amal atau aksi, ya, perbuatan. Setelah kita sudah mengetahui kondisi, yaitu aksi dengan menggunakan nikmat sesuai dengan tujuannya, ya. Kita kalau ingin bersyukur, maka dengan aksi, ya, dengan cara kita amal atau aksi dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan tujuannya.
mata digunakan untuk melihat yang diridhoi oleh Allah, yang membuat senang Allah. Ya, mata jangan digunakan untuk maksiat, bahkan dianggurkan pun ya jangan. Artinya apa? Ya, sama sekali nggak pernah melihat Al-Quran, sama sekali nggak pernah melihat kitab hadis atau kitab ilmu, ya, membaca, ya, itu kan sayang, dianggurkan. Kita kalau punya mobil, punya barang, dianggurkan nggak dipakai apa-apa kan sayang, gitu. Yang kelima, syukur dengan lisan, hati, dan perbuatan. Baik, selanjutnya bersyukur kepada Allah. Bayanu syukri fi haqqillah. I'lam annal abda la yakunu syakiran li maulahu illa idza sta'mala ni'matahu fi mahabbati. Ya, tidaklah seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah, ya, ketika menggunakan nikmat Allah, kecuali ketika menggunakan nikmat Allah pada hal yang dicintainya. Kita belum dikatakan bersyukur kepada nikmat Allah kecuali ketika menggunakan nikmat tersebut pada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang dicintai oleh kita, ya. Bukan atas kesenangan kita, kesenangan hawa nafsu kita, bukan. Ya, tetapi pada apa? Pada pekerjaan-pekerjaan yang Allah sukai, gitu ya. Itulah hakikat bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, jika seorang hamba menggunakan nikmatnya pada hal yang dibenci oleh Allah, walaupun itu hal yang disukai oleh kita, maka itu akan menggugurkan nikmat itu. Maka itu dikatakan, ya, dia dikatakan telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Merealisasikan syukur. Bagaimana cara merealisasikan, mewujudkan syukur, ya? Summa inna fi'la syukri wa tarkal kufri la yatimu illa bima'rifati ma yuhibbuhullah. Ya, bahwa merealisasikan syukur itu tidak akan terwujudkan la yatimu illa bima'rifati ma yuhibbuhullah amma yakrahu. Merealisasikan syukur harus dengan, ya, meninggalkan, ya, atau mengetahui apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Ya, kita harus tahu, ya, kita kalau mau dikatakan bersyukur maka harus tahu apa yang disukai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau ingin mendapatkan cintanya, ya, seorang wanita seumpama, ya, maka harus tahu kesukaan dia itu apa, ya. Harus tahu juga apa yang dia benci juga. Nah, ini adalah syukur, ya. Kalau ingin mendapatkan cintanya suami, ya harus tahu apa kesukaannya suami, ya. Makannya suka apa, gitu. Dia itu kalau ada tanda-tandanya pengen apa, seorang istri harus tahu kepribadian suami agar mendapatkan cintanya suami. Begitupun ketika kita ingin dicintai oleh Allah, ya, dikatakan bersyukur kepada Allah, maka harus mengetahui apa-apa yang disukai oleh Allah dan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Dan sebenarnya Allah sudah memberikan eh, kontrol, ya, atau alarm pada diri kita, yaitu hati. Hati itu bisa menimbang, ya, apakah ini baik, ya,
atau ini buruk. Kalau hati kita menolak, biasanya itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, kalau kita melakukannya sembunyi-sembunyi, biasanya itu tidak disukai oleh Allah. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita justru senang melakukannya, bahkan ingin dilihat oleh orang lain, yaitu adalah sesuatu yang baik. Sebab-sebab kufur. Apa yang menjadikan seorang tidak bersyukur? As-sababu sharifu lil khalqi ani syukri. I'lam annahu lam yaksur bil khalqi an syukri ni'mah illal jahlu wal ghaflah. Tidaklah seseorang teledor dari bersyukur kepada Allah kecuali karena kebodohan, ya. Karena kebodohannya, karena dia tidak belajar, ya. Karena dia tidak belajar tentang agama dia, dan dia atau dia belajar sudah tahu tapi lalai tidak mengamalkannya, ya. Kalau seseorang selalu eh, mempelajari nikmat-nikmat Allah, selalu mengingat nikmat-nikmat Allah, menghitung-hitung nikmat Allah, maka dia akan selalu bersyukur dan terhindar dari penyakit kufur, ya. Dan dia juga harus atau sudah ingat, tapi terkadang kita tidak syukur. Kenapa? Karena kita lalai, ya, karena kita atau karena kita terkalahkan oleh syahwat kita. Sebenarnya kita ingin bersyukur, tetapi karena keinginan syahwat, akhirnya kita tidak bersyukur, atau karena godaan setan. Ya. Fa innahum muni'u bil jahli wal ghaflati an ma'rifatin ni'am. Ya. Terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan selain Allah. Inilah ya juga yang menyebabkan kita kufur, ya, lupa untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Sehingga ketika diberi musibah, ya, baru kecil saja musibah kita langsung mengeluh, ya. Wala yutasawwaru syukur ni'mati illa ba'da ma'rifatiha. Dan tidaklah terbayangkan seseorang bisa bersyukur kepada Allah kecuali dia mengenal dulu nikmat Allah, ya. Kecuali dia merenung-renung nikmat Allah, ya. Nikmat-nikmat yang sangat lembut, sangat kecil terus dibayangkan, apalagi nikmat yang sangat besar, ya. Selalu setiap hari kita hitung-hitung nikmat oksigen, bisa bernafas, nikmat bisa melihat, nikmat bisa makan, ya. Orang kalau dikasih sakit gigi saja sudah luar biasa gitu. Ya, kalau kita jarang menghitung-hitung nikmat Allah, maka jarang bersyukur kepada Allah. Summa innahum in arafu ni'matan dhannu anna syukur 'alaiha an yaqulu bilisanihi alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, jangan mengira bersyukur itu hanya mengucapkan alhamdulillah saja, ya. Dapat nikmat alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, itu belum cukup. Belum cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, apalagi tidak mengucapkan apa-apa, ya. Walam ya'rifu anna ma'na syukri an yasta'mila ni'mah fi itmamil hikmah, ya. Makna syukur, substansi syukur sebenarnya adalah menggunakan nikmat pada tujuannya. Apa tujuan Allah menciptakan nikmat itu, Allah memberikan nikmat itu? Ada tujuan dan hikmahnya, ya, yaitu untuk semakin taat kepada Allah. Semakin banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita, maka semakin menjadikan kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Fala yamna'u minasyukri ba'da husuli hataini ma'rifatain illa ghalabatu syahwah wastila'i syaitan. Ya, terkadang orang sudah tahu nikmat-nikmat Allah, sudah paham dia harus bersyukur kepada Allah, tetapi tetap belum bisa bersyukur kepada Allah. Masih kurang dalam beribadahnya, masih jauh dari Allah, masih lalai. Tidak lain itu karena dia terkalahkan oleh syahwat dan juga godaan setan. Kemudian kenapa harus bersyukur saat tiba musibah? Saat tiba musibah pun ada beberapa orang yang terus bersyukur kepada Allah. Ya, ada orang yang
ketika tertimpa musibah terus bisa bersyukur. Kenapa? Ahadua anna kulla musibatin wa maradin fayatasawwaru an yakuna akbaro minha. Ketika kita mendapatkan musibah, maka bayangkanlah bisa jadi musibahnya lebih besar dari itu. Maka kita bersyukur. Ya, orang Indonesia itu luar biasa. Terkadang kalau seumpama terserempet motor atau mobil, alhamdulillah untung baru tersempet tidak sampai tertabrak. Kalau tertabrak pun alhamdulillah untung tidak sampai patah kakinya ya. Eh, atau kalau sudah patah alhamdulillah masih bisa hidup. Luar biasa itu. Bagus ya. Kenapa? Ya karena Allah bisa saja memberikan nikmat yang lebih besar, memberikan musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Maka dalam kondisi musibah pun kita harus selalu bersyukur. Asani annahu kana yumkinu an takuna musibatuhu fi dinih. Yang kedua, sebesar apapun musibah kita ya, tetap bersyukur. Kenapa? Untung musibahnya dalam perkara dunia, bukan perkara akhirat. Eh, kehilangan uang seumpama atau mungkin sakit itu masih perkara dunia ya. Jangan bersedih ya. Bersedihlah ketika musibahnya itu menimpa agama kita. Artinya apa? Mungkin jadi naudzubillah murtad gitu ya. Atau jauh dari Allah itu musibah yang sebesar-besarnya musibah ya, yaitu musibah dunia. Makanya Nabi itu berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah jadikan musibah kami pada agama ya. Ya, jangan jadikan musibah kami pada agama. Asalisu annahuma min uqubatin illa yatasarru an tuakhiril akhirah ya. Kemudian kalau kita dapat musibah di dunia tetap bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah musibahnya di dunia bukan di akhirat ya. Karena musibah di akhirat jauh lebih menyakitkan daripada musibah di dunia gitu. Kalau di akhirat ya musibah akhirat ya neraka, tidak ada yang lain. Dan yang keempat, anna hadhil musibata wal baliyah kanat maktubatan alaihi fi ummil kita. Ketika kita mendapatkan musibah, yakinlah tidak ada satu musibah pun kecuali memang sudah tertulis ya, sudah tercatat di Lauhun Mahfud. Bagaimanapun kita berusaha menghindar, ya akan terjadi itu musibah begitu. Maka tidak perlu kita menyesal ya, kecewa, bersedih. Yang kelima, anna sawabaha aksaru minha fa inna masaibat dunya turukun ilal akhirah ya. Pahala yang dihasilkan ketika kita mendapatkan musibah itu bisa lebih besar daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan ya. Mungkin kita beribadah pahalanya hanya seberapa gitu. Tetapi dengan kita sabar ketika tertimpa musibah bisa jadi pahalanya jauh lebih lebih besar. Karena dunia itu kendaraan ya untuk sampai ke akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan? Silakan dinyalakan audionya. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Nah, tadi untuk bersyukur itu tadi terdiri tiga ya, ilmu, kemudian kondisi dan amal. Hmm. Nah, selama ini kita seringkali kan bersyukur, alhamdulillah hanya sekedar ucapan sekedar itu apa sudah tergolong tergolong sudah bersyukur dan kita tidak menuntut ilmu lagi gitu, nggak belajar. Mana satu Iya. itu? Belum. Jadi syukur itu
tidak cukup dengan alhamdulillah ya. Masih dituntut lah lebih ya. Ya, kita harus menggunakan seluruh nikmat Allah untuk beribadah, baru kita dinamakan bersyukur ya. Kita diberikan, makanya ibadah itu kan macam-macam. Ada ibadah lisaniyah, ibadah dengan lisan, ada ibadah jasadiyah, ibadah dengan jasad, ada ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Kenapa? Karena nikmat-nikmat itu ada nikmat lisan, kita bisa berbicara, ada nikmat badan, kita bisa menggunakan badan kita, ada nikmat harta, kita bisa menggunakan harta kita. Ilmu, jabatan, ya itu semuanya itu nikmat-nikmat Allah yang dimana nikmat-nikmat tersebut bisa digunakan untuk beribadah gitu. Masing-masing nikmat itu ada zakatnya gitulah istilahnya. Ada zakatnya, ada zakat yang harus dibayarkan ya. Ya, kita semuanya harta sudah mencapai nisabnya harus dikeluarkan apanya? Zakatnya 2,5%. Ya, kan nggak banyak dari sejumlah harta kita. Kita pun punya mata. Ya, coba 2,5% dikeluarkan untuk ibadah itu masih sedikit ya. Semua 24 jam diambil 2,5% mata berarti berapa itu? Ya, 24 jam. Ya, diambil aja itu kalau mata gitu ya. Atau apa namanya mulut juga sama, tangan juga sama gitu. Seperti itu, Pak. Baik, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Silakan ada pertanyaan. Cukup? Cukup Ustaz. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ya, sekedar mengingatkan mungkin Bapak Ibu mau sholat gerhana, insya Allah nanti eh, habis maghrib ya ada gerhana. Sekarang sudah mulai. Coba lihat keluar itu sudah mulai ada gerhana. Nanti insya Allah masjid-masjid akan mengadakan setelah sholat maghrib ya. Semoga Allah memberikan kita keselamatan, memberikan kita eh, kesempatan untuk bisa melakukan ibadah sholat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.